terima kasih Bang Karni dan para kiai, Gus Rocky Gerung. Gus Rocky Gerung. Pak Sarip. Jadi gini Bang Karni, yang jelas saya memandang Gus Miftah tetap orang baik. Dan ya seperti layaknya manusia pasti punya salah. Apalagi dipanggilnya Gus, kata Gus Dur, Gus bisa salah. Kalau Kiai hati-hati kata Kiai. Makanya Gus Miftah pakainya Gus. Dan memang kemudian Gus Miftah ini lebih dilihat sebagai selebriti sebenarnya. Di antara Gus-Gus itu. Pasti ada pengikut, ada muhibbinnya, ada pembencinya. Karena memang Gus Miftah sudah menyatakan itu dari awal. Dia dakwah pada segmen tertentu, pada kalangan tertentu, dengan bahasa tertentu. Pakai belangkon, kadang pakai kaos pengajiannya itu. Di tempat-tempat yang juga kadang tidak benar gitu kan. Nah untuk kasus yang kemarin menurut saya memang ya saya nggak lihat konteksnya, saya lihatnya di media sosial Pak Karni. Saya nggak ngelihat langsung. Nah di zaman media sosial itu kemudian terjadi edit lah, di apalah yang jelas itu kejadiannya di dunia media sosial dan ini memang era media sosial. Maka yang terjadi ini semacam perang buzzer katanya. Nggak ngerti buzzer itu apa, saya nggak begitu paham. Nah, yang kemudian saling kira-kira sebagian senang. Gus Miftah keseleo begitu itu senang. Itu yang ditunggu-tunggu oleh sebagian. Tapi sebagian yang lain juga membela. Nah saya dalam posisi Gus Miftah bukan pengurus partai PKB Bang Karni. Gus Miftah kemarin memang membantu Pak Prabowo full. Sehingga Gus Miftah diberikan kepercayaan menjadi utusan presiden. Nah dari sisi utusan presiden inilah sebenarnya yang menambah bobot Gus Miftah untuk bisa dicaci maki. Kalau hanya sekedar Gus saja dicaci maki saya biasa, banyak Gus yang dicaci maki dan kadang-kadang dia juga omongannya sembarangan banyak. Tapi begitu pada posisi utusan presiden, mungkin Gus Miftah lupa ketika di panggung itu. Bahwa sekarang posisinya menjadi utusan presiden, orang dekat presiden. Yang juga harus hati-hati ketika membuat guyonan, lelucon, gimmick atau apapun. Saya tidak tahu siapa yang pertama kali mengedarkan di dunia media sosial. Mestinya yang kayak begitu nggak pantas juga lah diunggah di media sosial. Untuk apa juga? Dari popularitas dengan pola-pola begitu. Nah oleh sebab itu Bang Karni saya juga menghormati Gus Miftah sehingga saya menyatakan apalagi Gus Miftah juga sudah minta maaf sebagai manusia, sebagai kiai, Pak Son Haji juga memaafkan. Malah orang lain yang nggak mau memaafkan. Yang nggak ada sangkut pautnya malah yang nggak mau memaafkan Pak Karni. Yang mungkin waktu itu juga baru kenal Gus Miftah juga, kok ada yang orang begini ya gitu, mungkin. Nah oleh sebab itu ya kembali kepada Pak Prabowo. Apakah pengunduran dirinya diterima atau tidak, yang jelas sikap yang diambil Gus Miftah udah benar. Pertama memohon maaf. Yang kedua menyampaikan pertanggungjawabannya di depan publik, di depan Pak Prabowo juga. Nah, sekarang tinggal Pak Prabowo memenuhi atau tidak. Tapi bagi saya ini hikmah buat kita semua, pelajaran buat kita semua, pejabat publik, dai atau siapapun. Gus Miftah ketika katakanlah
keseleo, mengejek atau menghina orang kecil juga menyalahkan, orang besar juga menyalahkan, ada juga yang menganggap itu guyonan. Tapi ada juga dai tapi bukan panggilannya bukan Gus, tapi Cak Nun. Ketika itu nggak tahu menghina atau enggak, tapi yang dihina orang besar. Dia juga menyampaikan permohonan maaf juga tuh. Karena menyamakan dengan Fir'aun atau apalah ketika itu. Saya pikir model dakwah Gus Miftah dengan Cak Nun itu hampir mirip-mirip tuh. Bahasa-bahasa yang dilontarkan. Kalau Gus Rocky juga mungkin dai itu kira-kira begitu tuh. Karena ada ada segmen tertentu juga ingin mendengar suara yang kira-kira seenaknya aja disampaikan. Tanpa tedeng aleng-aleng, terbuka, ya dianggap teman aja sama Gus Miftah itu, mungkin penjual tehnya itu. Atau dianggap santrinya. Atau dianggap orang dekatnya, nggak mungkin lah. Tapi begitu kepotret oleh publik, Pak Son Haji yang memaafkan aja dianggap salah tuh jangan-jangan. Padahal memaafkan dan para minta Pak Prabowo untuk tidak menerima pengunduran diri Gus Miftah, mungkin malah diolok-olok Son Hajinya. Kenapa ya kok bisa memaafkan ya gitu. Saya pikir keanehan-keanehan gitu itu seringkali muncul di fenomena media sosial. Bahkan rumahnya nggak henti-hentinya orang datang ke tempat Pak Son Haji, ada yang bawa tiket umroh, ada yang membawa uang, ada yang ngajak selfie atau macam-macam. Pak Son Haji terkenal hari ini. Mungkin lebih terkenal dia dibanding saya yang anggota DPR. Sekarang memang begitu eranya Pak Karni. Oleh sebab itu jangan juga Pak Prabowo mengambil keputusan gitu berdasarkan opini yang belum tentu pada konteks, pada sisi integritas seseorang terus dibandingkan dengan satu ucapan yang kira-kira menghapus semua kebaikannya. Jadi Pak Karni, saya terus terang ketika publik mulai menghina luar biasa kepada Gus Miftah, saya secara pribadi tentu saya harus bersimpati. Karena saya mungkin bisa salah seperti Gus Miftah juga. Tapi masa juga berhari-hari sampai orang luar negeri macam-macam. Apa sih sebenarnya substansinya? Kan sudah selesai. Son Haji sudah minta memberikan maaf, malah sekarang sudah berangkat umroh katanya kan. Sudah pakai baju banser ke rumah Gus Miftah. Nah, saya pikir sudah selesai. Sudah selesai urusan itu. Kalau soal mencari kesalahan Gus Miftah, kemudian muncul di berbagai media dengan pidato, dengan ceramah yang lain. Ya kalau orang dicari salahnya sih semuanya punya. Tinggal mau diupload di media sosial atau tidak. Jadi cari baiknya saja lah kalau menurut saya. Cari yang baik-baiknya. Cari apa yang menjadi hikmah di balik Gus Miftah ini. Saya yakin Gus Miftah akan terus, menurut saya, jangan berhenti untuk berdakwah, jangan berhenti untuk semangat mengajak kebaikan. Mudah-mudahan kasus ini atau masalah ini cepat segera selesai. Dan Gus Miftah juga nggak penting kedudukan itu bagi Gus Miftah. Karena Gus Miftah sudah menyampaikan itu. Tapi bagi kami kalangan, istilahnya kalangan yang ingin juga ada dai yang kayak Gus Miftah lah, yang pakai belangkon kayak temen itu, rambutnya gondrong itu kan jarang tuh, jarang dai rambut gondrong terus pakai ini kadang semaunya gitu kan. Kalau nanti nggak muncul di media sosial nanti akan kehilangan juga gitu. Ya mudah-mudahan akan ada yang lain kan seperti Pak Syarif Rahmat. Tema-temanya juga menurut saya itu segmen tertentu memang Gus Miftah ini di dalam dakwahnya. Bukan di seminar-seminar internasional, bukan. Untuk kalangan-kalangan yang selebriti. Bahkan banyak juga saya dengar orang masuk Islam
dibimbing oleh Gus Miftah itu kan juga luar biasa. Belum tentu juga ada kiai berapa dia bisa memasukkan orang non muslim menjadi Islam dibanding Gus Miftah. Ratusan orang. Itu kan artinya dakwahnya berhasil, mengajak orang lain masuk. Gitu. Saya pikir itu Bang Karni. Jadi Gus Miftah tetap orang baik. Janganlah dihujat-hujat, selesailah. Selesailah urusan itu. Kita dan juga kepada dai-dai yang lain, kalau menurut saya ya wajarlah ada koreksi, kita ambil hikmah bersama. Tidak semua dai juga benar, tidak semua politisi juga benar. Hanya Nabi saja yang maksum dalam konteks kita itu. Hanya Nabi aja yang nggak boleh salah Bang Karni. Kalau yang lain boleh. Makasih Bang Karni. Ya seperti apa pemirsa, komentar kalian tulis di kolom komentar, dan sekali lagi kepada pemirsa jangan lupa tekan tombol subscribe-nya biar kalian juga tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Dan salam demokrasi dan salam NKRI.